Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang selalu hadir dan ada di dalam hidup kami. Bapa, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Pastilah setiap kita merindukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Apa itu? Memperoleh kasih karunia Allah. Lalu apa sejatinya sebenarnya kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita peroleh dengan cuma-cuma, bahkan apapun yang kita lakukan, bukan itu yang menjaminnya. Artinya apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, kepada banyak orang, kepada setiap kita, meskipun sebenarnya sejatinya kita tidak layak mendapatkan. Tapi kasih karunia itu diberikan Allah dengan cuma-cuma di dalam kehidupan setiap kita, orang yang dikasih karunia Allah di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan pada saat ini menyatakan hal yang luar biasa, bagaimana seorang Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan,
Mari kita melihat kekuatan dari firman Tuhan ini. Bagaimana seorang Lukas yang berlatar belakang dokter menulis Injil ini, dan memang sejatinya Lukas sering lebih menunjukkan perhatiannya kepada sosok atau figur perempuan, orang miskin, dan juga orang-orang yang terpinggirkan. Lalu di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 ini kita melihat bagaimana malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk mengumumkan kepada Maria bahwa ia adalah pribadi yang dianugerahi, yang dihadirkan kasih karunia Allah dengan mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah Mesias yang dijanjikan itu. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ini merupakan momen penting dalam sejarah keselamatan, di mana Tuhan Allah kita memakai perempuan, memakai seorang Maria, memakai seorang perawan menjadi ibu dari juru selamat umat manusia. Bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat berarti? Bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk setiap kita? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mencoba melihat sejatinya konteks historis ketika itu, tidak lain adalah bahwa saat itu bangsa Israel berada di bawah kekuasaan Romawi, dan umat Yahudi sangat-sangat merindukan kedatangan Mesias yang dijanjikan, di mana pada saat itu terjadi konflik, ketegangan sosial, politik, bahkan bagaimana semua harapan besar akan pembebasan dari setiap penindasan yang mereka alami di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap orang Israel pada saat itu. Dan kita melihat bagaimana malaikat Gabriel datang yang sebelumnya telah muncul kepada Zakaria. Kalau kita melihat di Lukas 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20, bagaimana malaikat Gabriel juga memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis itu. Dan ini menunjukkan bahwa tindakan Tuhan sedang berlangsung, bekerja, dan kedatangan Mesias tidak bisa terlepaskan dari misi Yohanes sebagai pendahulunya. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini mengajarkan banyak hal untuk setiap kita mengenai iman, kasih karunia, bahkan tindakan Allah di dalam sejarah perjalanan umat manusia. Dan di sini kita lebih lagi melihat bagaimana Tuhan memilih dan mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan rencana besarnya untuk keselamatan setiap kita. Dan kita diberkati ketika seorang Maria yang dikaruniai itu juga mau memberi dirinya dan menerimanya, serta melakukan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam dirinya. Artinya apa? Ini mengingatkan setiap kita tentang kuasa Allah dan kasih karunia Allah yang mampu mengubah situasi dan melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang kita lihat sebagai penegasan dari nats kita saat ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan adalah panggilan khusus dari Tuhan. Allah memilih Maria untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa Tuhan bisa dan dapat memilih individu pribadi, bahkan dari latar belakang biasa, orang biasa, untuk tugas yang luar biasa. Lalu apa yang kedua? Kasih karunia Allah. Itulah yang mau ditegaskan. Yang kedua, bagaimana dikatakan Maria dikaruniai. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berperan di dalam kehidupan. Artinya apa? Di sini kita juga bisa menjumpai sebuah kekuatan untuk setiap kita, bahwa
kita pun bisa menerima kasih karunia Allah ketika Tuhan menetapkan, memilih setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan adalah keajaiban dan kuasa Allah. Pengumuman kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria dan menyatakan bahwa Maria akan mengandung melalui kuasa Roh Kudus, itu menegaskan bahwa kuasa Allah itu melampaui apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika Allah itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Artinya apa? Apapun tantangan, pergumulan, perjalanan kehidupan kita, hadapilah itu semua dengan kemungkinan bersama dengan Allah itu akan dikalahkan, itu akan dipulihkan. Lalu apa yang keempat? Sikap kerendahan hati dan ketaatan. Itulah yang mau ditegaskan. Bagaimana respon Maria yang penuh iman dan ketaatan itu? Dia mengatakan, aku adalah hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Sikap inilah sejatinya yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab pernyataan itu, sebab sikap itu adalah lambang, adalah ungkapan kerendahan hati yang dimiliki seorang Maria. Lalu apa yang kelima? Rencana keselamatan yang sudah ditentukan. Artinya apa? Tuhan sudah merencanakan sejak awal, jauh-jauh hari, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan lihatlah, semua karena inisiatif Allah semata. Lalu apa yang keenam? Pentingnya iman. Di sini kita melihat bagaimana Maria yang begitu awalnya mengandalkan logikanya, tapi akhirnya dia menerimanya dengan imannya. Artinya apa? Ini mendorong kita untuk tetap memiliki iman yang teguh, meskipun kita tidak selalu memahami rancangan dan rencana Allah di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketujuh yang mau ditegaskan? Penguatan melalui bukti untuk memperkuat iman, untuk memperkuat pernyataan Allah. Disebutlah sosok Elisabet yang juga lebih dahulu mengandung. Ini memberikan bukti nyata bahwa apa yang Tuhan sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah sejatinya bagian dari rancangan Allah yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita, bahkan terkhusus Maria ketika malaikat menjumpai seorang Maria. Lalu apa yang terakhir yang mau ditegaskan? Ternyata perempuan itu sangat berharga di mata Tuhan. Lihatlah peran wanita, peran perempuan, peran Maria dipakai di dalam rencana Allah. Bahkan ketika orang Yahudi memandang sebelah mata untuk seorang perempuan, tapi bagi Tuhan perempuan itu sangat berarti. Maka berbahagialah sebagai perempuan. Lalu saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kaitan tema? Ketika tema kita mengatakan engkau beroleh kasih karunia Allah, kaitan tema yang bisa kita petik, yang pertama, bahwa kasih karunia itulah yang memilih. Maria dipilih oleh kasih karunia Allah, bukan Maria yang memilih, tapi semua hanya kasih karunia Allah. Yang kedua, kasih karunia Allah itu menghapuskan setiap ketidakpastian. Ketika Maria merasa tidak pasti, mengalami sedikit kebimbangan, tapi kasih karunia Allah itu meneguhkannya. Sehingga hatinya dibulatkan, hatinya dikuatkan, hatinya bertekad untuk mempercayai karya Allah dalam kehidupannya. Lalu apa yang ketiga? Kuasa kasih karunia Allah. Kuasa kasih karunia Allah itu begitu luar biasa sekali. Bagaimana tidak? Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kasih karunia Allah itu memberikan kekuatan untuk seorang Maria. Bahkan melingkupi orang-orang di sekitar kehidupan Maria. Bukankah kita tahu bahwa Maria dan Elisabet adalah pribadi yang terkoneksi, yang berhubungan, yang memiliki ikatan satu dengan yang lain. Lalu apa yang keempat? Sikap ketaatan adalah respon terbaik terhadap kasih karunia Allah. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Maria.
jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka saudaraku, menerima kasih karunia Tuhan itu harus dibarengi, harus diikuti dengan tindakan dan sikap dan sejalan dengan kehendak Allah. Lalu apa yang kelima? Kasih karunia itu adalah sumber pengharapan. Kelahiran Yesus adalah kasih karunia terbesar. Maka terimalah Yesus itu dan tetaplah menantikannya. Sebab di dalam Yesus, harapan itu menjadi sebuah kenyataan yang pasti. Lalu apa yang keenam? Dibutuhkan sekali iman dalam menerima kasih karunia Allah. Meskipun Maria bertanya bagaimana itu mungkin terjadi, tapi lihatlah, Maria tetap membuka hatinya dan menerima rencana Allah itu terjadi atasnya. Lalu apa yang terakhir, yang ketujuh? Kita disadarkan, kita dikuatkan, kita diyakinkan bahwa rancangan Allah menjangkau sesuatu yang tidak terjangkau manusia. Lihatlah apa yang disebutkan dengan memakai Elizabeth, saudara dari Maria itu sendiri. Lalu saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita di minggu Advent yang ketiga ini? Hal yang pertama, refleksi buat kita, terimalah kasih karunia Allah itu dengan sukacita penuh. Dan sadarilah bahwa itu bukan karena hebatmu, bukan karena perbuatanmu. Semua karena Allah yang menyatakan dan melakukan untukmu. Yang kedua, milikilah harapan di tengah-tengah keraguan, bahkan ketidakpastian menjalani kehidupan ini. Sebab apa? Sebab harapan seperti apa yang dialami oleh seorang Maria yang awalnya ragu, tapi dia melihat bahwa harapan di dalam Tuhan itu mengubahkan. Dan kasih karunia Allah itu menjadi kekuatan di dalam berharap, terkhusus di dalam penantian di minggu Advent yang ketiga ini. Lalu apa yang ketiga? Lihatlah peran kita dalam rencana Allah. Melalui Maria, kita melihat bahwa setiap kita, setiap orang memiliki peran dalam keselamatan, dalam rencana keselamatan yang mau Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dalam minggu Advent yang ketiga ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjadi bagian dari rancangan Allah itu. Lalu yang keempat, pujian dan penyembahan. Saudaraku, Maria merespon pujian dan melakukan penyembahan itu atas kasih karunia yang dia terima. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, mungkin kasih karunia Allah berbeda untuk setiap kita. Tapi melalui kisah seorang Maria ini, biarlah kasih karunia seperti apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tetaplah memuji dan menyembahnya sebagai sumber dari kasih karunia Allah itu. Lalu apa yang kelima? Kasih karunia itu mengubahkan kehidupan. Dalam konteks Advent ini, kita diingatkan akan dampak besar yang dibawa oleh kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita. Maka kita diajak, renungkanlah bagaimana kasih karunia itu mengubah setiap kita. Yang keenam, saling membangun dan mendukung dalam karya Tuhan Yesus. Artinya apa? Di minggu ketiga ini, Advent ketiga ini kita diingatkan untuk saling mendukunglah dan berbagi sukacita dengan sesama, terutama dalam konteks gereja dan komunitas persekutuan kita. Mungkin orang lain juga menerima kasih karunia seperti Maria. Namun tetaplah bersukacita, sukacita yang bersama ketika kasih karunia Tuhan itu ada di dalamnya. Lalu apa yang terakhir? Milikilah sikap hati yang tetap melayani dan melayani. Lihatlah saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Maria menyatakan kesediaannya untuk melayani Tuhan. Dan ini menjadi refleksi untuk setiap kita. Apakah kita siap dan tetap siap melayani dan menjadi alat kasih karunia Allah dan menjadi perpanjangan tangan Allah agar keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan setiap kami. Dan kami merasakan bagaimana luar biasanya kasih karunia Allah yang terjadi nyata atas hidup kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.